Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tambah ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian bisa memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi, serta bisa membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ialah nama-nama Allah yang baik. Kita ketahui bahwa jumlah seluruh Asmaul Husna ada 99. Namun hari ini kita akan bahas 4 saja, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Yang pertama, As-Samad. Apa itu As-Samad? Artinya adalah Allah mempunyai sifat maha dibutuhkan atau tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa taala jadi tempat manusia bersandar jika kita mempunyai ujian, jika kita butuh sesuatu, tidak hanya lain minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh di bawah anak-anak, pernahkah kalian melihat beberapa gerombolan semut memikul makanan? Kita jangan sampai kalah dengan mereka. Mereka saling membantu satu sama lain untuk menggotong makanan mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan semut lainnya, mereka saling menyapa. Hal ini bisa kita contoh dari semut ini bahwa kita harus saling membantu. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari sifat As-Samad? Pertama adalah hal yang harus diterapkan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Adalah maha kuasa atau maha menentukan. Kita ketahui anak-anak bahwa seluruh alam semesta ini beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua gunung, semua sungai, bahkan kita sebagai manusia sudah ditentukan jalan hidupnya. Ataukah kalian pernah berpikir ketika Allah memberikan kita kesehatan, bisa bernafas dengan baik, bisa berjalan dengan baik, bisa melihat semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Hal itulah merupakan kuasa Allah memberikan kita kesehatan. Untuk itu kita wajib mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita terapkan dalam sifat Al-Muqtadir ini? Yang
pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari aman kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Yang ketiga, anak-anak, al-muqaddim artinya adalah Allah yang maha mendahului. Allah adalah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya, seperti contoh kursi dan tukang kayu. Dari kedua ini, siapakah yang terlebih ada? Yang jelas tukang kayu yang menciptakan nanti kursi. Sama dengan kita, bahwa Allah lah yang pertama dan menciptakan kita sebagai makhluknya. Apa yang kita bisa terapkan dalam sifat al-muqaddim ini? Pertama adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat atau memberi contoh atau memberikan teladan. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar atau mengerjakan tugas. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, anak-anak, al-baqi artinya adalah maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi, seperti gunung yang akhirnya meletus, banjar bandang, begitu juga dengan manusia. Semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini tidak abadi. Semua akan hancur pada waktunya. Seperti contoh pencarian Nabi Ibrahim untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim awalnya mempercayai bulan. Makanya begitu besarnya menerangi isi bumi. Ternyata pada siang hari bulan itu lenyap. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempercayai bulan bahwa itu Tuhan. Lalu mempercayai matahari yang sangat besar daripada bulan. Ternyata pada waktu malam hari matahari itu pun lenyap. Dari itulah semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini semua tidak kekal, tidak abadi, semua pasti hancur, rusak. Jadi hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama adalah tidak mencintai dunia secara berlebihan, melainkan hanya menjadikan dunia sebagai bekal menuju akhirat. Sebab dunia tidak akan abadi. Yang kedua adalah mengimani sepenuh hati akan adanya hari akhir. Yang ketiga, memohon perlindungan hanya kepada Allah, tidak pada selainnya. Bagi anak-anak, itu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Namun sebelumnya ada tugas yang akan dikerjakan. Sebelum kita tutup, akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.